teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membahas beberapa materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Nah, materi yang kita akan bahas itu tentang pengertian dan juga cakupan hukum perbankan syariah. Selain itu ada juga materi tentang perbedaan antara bank syariah dan juga bank konvensional, dan juga pengkreditan konvensional serta pengkreditan syariah itu seperti apa. Kita lanjut ke materinya. Kita mulai dari materi pertama, yaitu tentang pengertian dan juga cakupan hukum perbankan syariah. Kita mulai dari perbankan syariah itu muncul di Indonesia sebagai respon terhadap kebutuhan mayoritas penduduk muslim akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, berbeda dengan sistem berbasis bunga dan riba pada perbankan konvensional. Landasan utamanya adalah Al-Quran dan Hadis dengan prinsip bagi hasil, yaitu profit and loss sharing, keadilan, dan juga larangan riba. Perkembangan diperkuat secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dukungan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada pengertian bank syariah. Secara umumnya, perbankan syariah ini merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam dan juga ditata dalam cara muamalah. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah itu merupakan segala hal yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara pelaksanaannya. Jenisnya meliputi Bank Umum Syariah atau BUS, Unit Usaha Syariah atau UUS, dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Nah, selain itu menurut sejarah, bank syariah pertama yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang berdiri pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh MUI. Selanjutnya, cakupan hukum perbankan syariah. Cakupan hukum perbankan syariah ini dianalisis melalui 3 aspek, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan juga aspek sosiologis. Nah, menurut aspek filosofisnya, keberadaan hukum perbankan syariah merupakan penerapan nilai-nilai Islam dalam muamalah atau hubungan ekonomi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga memenuhi tuntutan perluasan kewenangan peradilan agama yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, mencerminkan pengakuan terhadap pluralisme hukum di Indonesia. Nah, selanjutnya dari aspek yuridis, ini memberikan kepastian hukum melalui regulasi yang jelas, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Hukum ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dibuat untuk dijalankan dengan penekanan pada penegakan hukum yang melibatkan aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek sosiologis yang menjawab kebutuhan sosiologis masyarakat muslim akan sistem keuangan yang halal dan adil. Nah, dan juga keberadaan perbankan syariah merefleksikan kesadaran hukum masyarakat untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan ekonomi. Nah, dalam hal ini, hukum perbankan syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur perbankan berdasarkan prinsip syariat Islam dengan cakupan filosofis atau penerapan nilai Islam, yuridis atau memberi kepastian hukum, dan juga sosiologis yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangannya didukung kerangka hukum yang kokoh, diharapkan dapat memperkuat kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemahaman terhadap aspek-aspek ini penting bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat hukum. Nah, itulah tadi dari materi pertama, kita akan lanjut ke materi yang kedua. Nah, kita lanjut pada materi kedua yang berjudul Sumber Dana dan Kegiatan Usaha pada Perbankan Syariah. Perbankan syariah adalah instrumen kunci dalam sistem keuangan yang menggerakkan perekonomian melalui penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan bank konvensional yang berbasis bunga, bank syariah beroperasi menggunakan berbagai akad syariah seperti wadiyah atau titipan, mudharabah atau musyarakah yang biasa disebut bagi hasil, dan juga murabahah, salam, istisna yang merupakan jual beli, serta ijarah atau sewa.
Orientasinya ini tidak hanya pada keuntungan, tetapi juga keadilan, transparansi, dan juga keberkahan. Keberhasilan bank syariah sangat bergantung pada kemampuan menghimpun sumber dana, yang utamanya berasal dari dana sendiri atau modal dan cadangan. Yang kedua, dana masyarakat, yaitu giro, tabungan, dan juga deposito syariah. Dan yang ketiga, dana pihak lain atau pinjaman antar bank dan juga penerbitan surat berharga. Dana yang berhasil dihimpun kemudian disalurkan melalui kegiatan usaha utama bank syariah yang mencakup 3 fungsi, yaitu fungsi pertama, penghimpunan dana atau funding, yaitu menawarkan produk simpanan. Yang kedua, penyaluran dana atau financing, yaitu memberikan pembiayaan dengan berbagai akad. Dan yang ketiga itu penyediaan jasa atau service, yaitu melayani transfer, penjaminan, inkaso, dan juga lain-lain. Nah, kita masuk pada sumber dana perbankan syariah. Sumber dana bank syariah dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama yaitu modal inti atau core capital. Nah, modal inti ini merupakan dana sendiri yang berasal dari pemilik bank, yang itu terdiri dari modal di setor, cadangan, dan juga laba di tangan. Nah, modal di setor ini yaitu dana dari pemegang saham melalui pembelian saham. Nah, kalau dana cadangan itu sebagian laba yang disisihkan untuk menutup risiko kerugian di masa depan. Serta laba ditahan, yaitu sebagian laba yang diputuskan untuk ditanamkan kembali ke bank, bukan dibagikan sebagai dividen. Selanjutnya, sumber dana kedua yaitu dana dari masyarakat atau deposan. Dana ini dihimpun melalui berbagai produk simpanan berbasis akad syariah, yaitu seperti giro syariah, tabungan syariah, deposito berjangka syariah, dan juga bentuk-bentuk lain seperti sertifikat deposito syariah. Nah, sumber dana ketiga yaitu dana pinjaman. Sumber dana ketiga yaitu dana pinjaman antara bank dan juga bank sentral. Nah, dana pinjaman ini terdiri dari 2, yaitu call money and pinjaman antar bank dan juga fasilitas pembiayaan Bank Indonesia. Nah, sumber dana terakhir yaitu sumber dana lainnya yang terdiri dari setoran jaminan atau storjam, dana transfer, surat berharga syariah, dan juga kuasi ekuiditas atau mudharabah account. Nah, kita masuk pada kegiatan usaha perbankan syariah. Kegiatan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan dibedakan berdasarkan jenis lembaganya, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, kegiatan usaha perbankan syariah itu yang pertama, kegiatan penghimpunan dana atau funding, di mana kegiatan ini dilakukan dengan menerima simpanan dan juga menerima investasi. Kegiatan usaha perbankan syariah yang kedua yaitu penyaluran dana atau financing lending, di mana kegiatannya terdiri dari pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, pembiayaan sewa, dan juga pembiayaan core. Nah, kegiatan usaha yang terakhir yaitu kegiatan jasa perbankan atau service, di mana dalam kegiatan ini terdiri dari jasa transfer dan pembayaran, jasa penjaminan atau garansi, pengalihan utang, dan juga jasa-jasa lainnya seperti inkaso, penitipan surat berharga, dan lain-lain. Nah, itu tadi sumber dana dan kegiatan usaha perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki struktur sumber dana yang kompleks dan kegiatan usaha yang beragam. Semuanya terikat oleh prinsip syariah. Sumber dana yang di dalamnya ada modal, simpanan masyarakat, dan pinjaman merupakan fondasi yang menentukan skala dan kapasitas operasional bank. Kegiatan usaha yang terdiri dari penghimpunan, penyaluran, dan jasa adalah implementasi dari dana yang berhasil dihimpun. Keduanya berkaitan dalam siklus intermediasi keuangan syariah yang saling menguatkan. Dana masyarakat disalurkan ke sektor real yang halal melalui akad-akad syariah. Dan keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut dibagikan kembali kepada masyarakat atau nasabah penyimpan dan juga investor. Nah, pemahaman yang baik mengenai sumber dana dan kegiatan usaha ini sangat penting untuk melihat peran strategis perbankan syariah dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, kita lanjut pada materi ketiga yaitu bentuk-bentuk hukum perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat sebagai alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.
Perkembangannya didukung oleh landasan hukum yang kuat, penggunaan akad-akad syariah yang khas, di mana seperti mudharabah dan juga murabaha, serta sistem penyelesaian sengketa yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi bank dan juga nasabah. Nah, kita masuk pada bentuk-bentuk hukum yang mengatur perbankan syariah. Pengaturan perbankan syariah di Indonesia bersumber dari dua sistem utama yang saling melengkapi, yaitu hukum Islam dan juga hukum positif negara. Yang pertama, hukum Islam, di mana yang pertama itu bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, yang menjadi landasan filosofis dan moral. Misalnya, larangan riba dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279, dan juga prinsip transaksi atas dasar kerelaan dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. Dan yang kedua yaitu ijtihad ulama, yang digunakan untuk menjawab persoalan kontemporer melalui metode seperti qiyas atau analogi dan maslahah mursalah atau pertimbangan kemaslahatan. Nah, sumber hukum yang kedua yaitu institusi syariah di Indonesia, di mana institusi ini terdiri dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, yang merupakan lembaga yang menerbitkan fatwa wajib sebagai pedoman operasional seluruh lembaga keuangan syariah, dan juga Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas di internal setiap bank syariah untuk memastikan kepatuhan operasional sehari-hari terhadap fatwa DSN MUI. Nah, kita masuk pada sumber yang ketiga yaitu hukum positif dan regulasi nasional, di mana terdiri dari peraturan perundang-undangan, regulator dan regulasi teknis, dan landasan konstitusional. Kita masuk pada sumber hukum yang ketiga yaitu hukum positif dan regulasi nasional. Yang pertama, peraturan perundang-undangan, dan yang kedua, regulator dan regulasi teknis, yang dimana regulatornya ialah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga Bank Indonesia atau BI. Dan yang ketiga, landasan konstitusional, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sumber hukum yang terakhir yaitu dimensi lain, di mana keberadaan hukum perbankan syariah juga memiliki dimensi filosofis yang mewujudkan keadilan ekonomi dan sosiologis yang menjawab kebutuhan masyarakat muslim. Nah, kita lanjut pada model akad dalam produk dan layanan perbankan syariah. Akad adalah jantung operasi bank syariah, bebas dari riba, gharar atau ketidakpastian, dan juga masyir atau spekulasi. Nah, akad yang pertama yaitu akad tabarru atau non-komersial atau sosial. Contohnya itu qard atau pinjaman kebajikan dan juga kerja bank, di mana bank bekerja dengan memberikan pinjaman tanpa imbalan. Nasabah hanya mengembalikan pokok pinjaman, digunakan untuk talangan haji atau pembiayaan darurat. Yang kedua yaitu akad tijarah atau komersial, di mana akad tijarah ini terdiri dari dua akad yaitu akad jual beli atau al-ba'i, yang di dalamnya ada murabahah, ada salam, dan juga istisna. Dan yang kedua itu akad kerjasama atau syirkah, di dalamnya juga ada akad mudharabah dan juga akad musyarakah. Dan akad yang terakhir yaitu akad yang di dalamnya ada ijarah atau sewa, wadiyah atau titipan, dan juga wakalah atau perwakilan. Nah, itulah tadi sumber hukum perbankan syariah, di mana perbankan syariah di Indonesia memiliki pondasi hukum yang kokoh berupa perpaduan antara hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan juga fatwa DSN MUI, serta ada hukum positif, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah dan juga regulasi OJK. Operasionalnya menggunakan beragam akad syariah seperti tabarruk dan tijarah yang menjauhi riba dan menganut prinsip keadilan. Jika terjadi sengketa, sistem penyelesaiannya telah diatur dengan jelas melalui peradilan agama sebagai jalur litigasi utama, didukung oleh berbagai opsi non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase syariah. Kerangka yang komprehensif ini bertujuan menjamin profesionalisme, keadilan, dan kepatuhan syariah dalam seluruh aspek perbankan syariah di Indonesia. Itulah tadi materi ketiga, kita lanjut ke materi yang terakhir. Nah, kita lanjut pada materi terakhir yang berjudul pengkreditan bank konvensional dan juga bank syariah.
Perbankan memainkan peran vital dalam perekonomian negara melalui fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Kredit atau pembiayaan merupakan inti dari fungsi ini, memberikan akses modal bagi kegiatan konsumsi maupun produktif. Di Indonesia, terdapat dua sistem utama, yaitu bank konvensional dan juga bank syariah. Bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga sebagai imbalan yang seringkali dipersoalkan karena dianggap memberatkan. Sementara itu, bank syariah hadir dengan sistem pembiayaan yang menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan juga ijarah yang menekankan keadilan, kemitraan, dan juga larangan riba. Hubungan antara bank syariah dan nasabah bersifat kemitraan, bukan sekedar kreditor dan juga debitur. Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini penting dipahami masyarakat agar dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan keyakinannya, serta mendorong persaingan sehat di industri perbankan. Kita masuk pada konsep pengkreditan konvensional dan pembiayaan syariah. Yang pertama itu pada perjanjian kredit bank konvensional, yang kita ambil contoh studi kasusnya pada kredit usaha rakyat, yang dimana di dalamnya ada subjek dan syarat sah. Nah, subjek dan syarat sah ini merupakan perjanjian yang melibatkan kreditur atau bank dan juga debitur atau nasabah yang harus cakap hukum. Sahnya perjanjian mengacu pada pasal 1320 KUHP yang dimana di dalamnya harus terdapat kesepakatan, cakap, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dan perjanjian kedua yaitu klausul penting dalam perjanjian, di mana di dalamnya terdapat klausul penarikan awal, klausul jumlah maksimum kredit, klausul jangka waktu, klausul bunga, klausul agunan, klausul asuransi, dan juga klausul negatif. Nah, sementara itu pada akad pembiayaan syariah yang kita ambil studi kasusnya pada akad syirkah. Nah, akad syirkah ini teman-teman yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih untuk membiayai usaha yang halal dan produktif. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan perjanjian bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan atau nisbah. Landasannya ini berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 8 tahun 2000 dan Surat Keputusan Bank Indonesia. Nah, perlu diketahui perbedaan mendasar dengan sistem bunga. Dalam syirkah, bank sebagai pemodal terlibat langsung dalam risiko usaha. Jika usaha rugi bukan karena kelalaian nasabah, bank ikut menanggung kerugian secara proporsional. Hal ini berbeda dengan sistem bunga di bank konvensional, di mana bank tidak menanggung risiko usaha nasabah. Nah, kita lanjut pada perbandingan perjanjian kredit konvensional dan akad pembiayaan syariah. Yang pertama kita masuk pada persamaannya dulu. Dalam subjek hukum terdapat berupa orang perorangan atau badan hukum seperti PT, CV, koperasi dan lain-lain yang cakap. Objeknya juga umumnya berupa uang, kecuali mungkin pada syariah dia itu memakai akad jual beli atau sewa. Nah, persamaannya di hubungan hukum, ia sama-sama memiliki hubungan dengan nasabah penyimpan dan nasabah pembiayaan. Hubungan dengan nasabah pembiayaan bersifat kontraktual atau berdasarkan perjanjian tertulis. Nah, persamaan yang selanjutnya pada sifat perjanjian bersifat konsensual atau sah saat ada sepakat, dan real, di mana sah saat ada penyerahan dana atau barang. Persamaannya juga pada risikonya sama-sama mengandung risiko kemacetan pembayaran, dan juga pada tujuan sama-sama bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Namun pada bank syariah juga menekankan nilai-nilai keadilan dan juga akhlak. Serta persamaan terakhir yaitu persamaan pada jaminan. Keduanya dapat mensyaratkan jaminan. Bank syariah juga menggunakan analisis kelayakan serupa, yaitu seperti karakter, capital, capacity, collateral, dan condition. Nah, dalam perbedaannya kedua bank ini terletak pada dasar hubungan dan pembagian risiko. Kredit konvensional murni hubungan utang piutang dengan imbalan bunga yang pasti. Sedangkan pembiayaan syariah
khususnya syirkah, adalah hubungan kemitraan dengan pembagian hasil yang tidak pasti dan risiko usaha yang ditanggung bersama. Selanjutnya kita masuk pada faktor pertimbangan pemberian kredit atau pembiayaan. Pada bank konvensional, mereka fokus pada analisis 5C tadi untuk menilai kemampuan bayar, yaitu tadi karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Nah, selain itu, pada bank syariah, ia mempertimbangkan aspek kelayakan usaha mirip 5C tadi dengan penekanan pada kejujuran dan juga amanah. Terdapat pertimbangan tambahan yang krusial seperti kesesuaian dengan prinsip syariah, pemilihan akad yang tepat, kejujuran dan transparansi nasabah, serta juga agunan. Nah, itulah tadi beberapa perbedaan antara bank konvensional dan juga bank syariah. Perbankan syariah menawarkan sistem alternatif dari perbankan konvensional dengan landasan prinsip syariat Islam yang melarang riba dan mengedepankan keadilan serta kemitraan. Perbedaan mendasar terletak pada dasar transaksi, hubungan, pembagian risiko, dan juga pertimbangan. Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, undang-undang dan juga fatwa DSN MUI, pengembangan perbankan syariah memerlukan pemahaman masyarakat yang lebih baik, inovasi produk, dan juga sistem manajemen risiko yang matang. Keberadaan kedua sistem ini memberikan pilihan bagi masyarakat dan berkontribusi pada terwujudnya sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan juga berkelanjutan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.